itu memang sebuah fitrah dari manusia, di mana dalam Quran surah Asy-Syams Allah sudah sebutkan bahwa di dalam hati kita itu ada dua kubu, ada fujur dan juga ada takwa. Dan rasa itu tidak salah. Yang salah itu ketika diucapkan, ketika teteh ibu mengungkapkan rasa ketidakadilan itu. Padahal apa yang Allah berikan kepada kita itu sudah menjadi takaran hidup kita. Apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik dan sudah menjadi porsi kita. Nah, bagaimana caranya agar rasa iri ini bisa dialihkan menjadi tidak berdosa, bahkan bisa menjadi pahala? Bagaimana Teteh Ibu? Apa? Ghibthah. Nah, ghibthah betul, Masya Allah. Ghibthah itu bagian dari apa? Hasad yang baik gitu ya. Ghibthah itu rasa iri tapi tidak menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain. Justru kita termotivasi untuk bersemangat melakukan kebaikan yang sama. Tapi ketika rasa iri itu muncul, ketika rasa kenapa ya Allah? Nah, seakan-akan kita menyesali takdir. Kita seakan-akan membandingkan diri kita dengan orang lain. Maka caranya itu apa? Yang pertama tentunya dengan kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah sudah ingatkan kepada kita, tidak semuanya apa yang kita inginkan, tidak semuanya apa yang kita planningkan itu bisa dikabul sesuai dengan harapan kita. Allah ingatkan, amlil insani ma tamanna. Apakah setiap keinginanmu itu terkabulkan? Terkabulkan tidak Bu? Setiap cita-citanya? Nah, mungkin di mata kita tidak tapi ternyata Allah menggantikannya dengan yang lebih baik. Tapi ternyata banyak kata, oh kayak gini ya Allah. Nah, di depan kita akan banyak ohnya. Nah, insya Allah ya. Selain bersyukur, selain menerima takdir, yaitu dengan cara menyebarluaskan kebaikan orang yang kita irikan, hasadi. Dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang kita hasadi, sehingga dengan rasa itu bisa memendam rasa iri di dalam hati kita. Jadi ubah iri yang buruk itu menjadi sesuatu yang baik dengan mengubah sudut pandang kita. Kemudian mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan. Masya Allah ya. Kelak ketika kita sudah bersama berkumpul di surga, tidak akan ada lagi rasa permusuhan, tidak ada lagi rasa kebencian. Semuanya bersaudara, semuanya merasa berkasih sayang. Dan Masya Allah ya, syariat yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW sedikit banyaknya itu untuk menggerakkan kita beramal dengan fisik. Nah, banyaknya beramal dengan fisik atau dengan hati? Fisik, hati fisik. Fisik ya. Kenapa? Karena hati itu berat. Nah, perkara fisik, ibadah hati itu sedikit tapi berat. Perlu latihan berulang-ulang. Tapi kalau ibadah fisik itu bisa terpaksa. Tapi dengan keterpaksaan itu bisa menjadi biasa. Kita diperintahkan apa? Senyum, fisik atau hati? Tabassumuka biwajhi akhika sadaqah. Fisik, hati saja. Fisik ya. Tersenyum Bu. Tersenyum fisik. Berkata baik atau diam fisik. Apalagi saling tolong menolong. Fisik. Apalagi yang fisik? Salat, puasa, fisik. Masya Allah ya. Begitu banyak syariat yang Allah perintahkan itu menggunakan atau berhubungan dengan fisik. Kenapa? Karena dari gerakan fisik itulah yang akan sedikit demi sedikitnya meluluhkan hati. Betul tidak Bu? Ketika ibu sedang bermusuhan tapi tiba-tiba orang yang kita benci, orang yang kita marahi itu tiba-tiba berbuat baik, hati kita luluh. Maka hati ini bisa diikuti oleh
fisik, oleh ibadah fisik. Maka kelak di surga nanti hatinya semuanya akan merasa tentram, hatinya merasa bersaudara, saling berkasih sayang. Maka Allah ingatkan, berbuat baiklah sebagaimana Allah sudah berbuat baik kepada kita. Ketika kita ingin saling bersaudara kelak di akhirat, maka bersaudaralah ketika masih di bumi. Kenapa? Ketika kita menyayangi siapapun yang ada di muka bumi, maka yang akan di langit pun menyayangi kita. Dan di bagian ini kita akan berhadap-hadapan di atas dipan. Duduk di kursi, ada yang mengatakan kursi, ada yang menafsirkan sarir. Tahu sarir Ibu? Ranjang. Nah, kita duduk di ranjang-ranjang sambil ngobrol, bercerita tentang perjuangan kita di dunia. Apalagi di surganya itu sesurga sama keluarga. Masya Allah, indah tidak Bu pemandangan seperti itu? Indah ya. Jangankan berkumpul di surga bersama keluarga, berkumpul di majelis ilmu sekeluarga bersama Tegusin sama mamahnya, Masya Allah, bahagia tidak Bu? Bahagia sekali ya. Ketika orang lain anak tidak ingin mengikuti ibunya, tapi di sini Masya Allah, Allah karuniakan anaknya mau mengikuti langkah ibunya, dan itu sangat nikmat luar biasa. Kemudian terakhir di sini, mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Terakhir ditutup dengan peringatan azab. Tapi sebesar apapun azab Allah, kasih sayang Allah lebih besar. Dan bahkan Allah mengenalkan nama yang pertamanya apa Bu? Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ini adalah sebuah nama yang sangat luar biasa Bu. Sebagaimana Maryam bintu Imran yang ketika berada di mihrabnya, kemudian datang Jibril dalam bentuk laki-laki sempurna. Kalau Teteh Ahwat dijumpai oleh laki-laki sempurna fisiknya, tampan rupanya gimana? Terpesona. Oh gitu kan ya, Masya Allah. Untuk akhwat-akhwat Jawa sekarang gitu. Tapi tidak dengan Maryam menggunakan kata Ar-Rahman untuk melindungi dirinya. Gimana bunyinya Bu? A'udzubika. Gimana? A'udzubillahirrahman in kunta taqiyya. Maryam menggunakan sifat Allah Ar-Rahman untuk melindungi dirinya dari godaan. Masya Allah ya. Maka mari kita senantiasa hadirkan rasa saling berkasih sayang, kita hadirkan bahwa Allah pun sangat menyayangi kita, maka sudah sepantasnya kita pun menyayangi hamba-hamba Allah. Dan semoga kita pun saling berkasih sayang hingga ke surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Mohon maaf untuk selingan sore hari ini, sedikit sekali yang kami sampaikan. Semoga dari yang sedikit ini bisa terus menguatkan hati-hati kita. Untuk hati yang sedang lelah, untuk hati yang sedang futur, tenang. Lelah kita hanya sebentar, capeknya hanya sementara. Allah sudah jelaskan tadi, kita baca bersama bahwa nanti di akhirat tidak ada lagi kelelahan. Di akhirat tidak lagi kehujanan. Masya Allah ya. Maka semoga Allah senantiasa karuniakan hati-hati yang lapang, hati-hati yang kuat untuk bisa terus beramal salih, yang dengan amal salih itu bisa menjemput rahmatnya Allah, dan dengan rahmat Allah itu kita bisa berkumpul di surga. Surga yang mana Bu? Firdaus. Sudah pede sekali? Insya Allah ya, karena dijelaskan bahwasanya Allah itu sudah memberikan kita dua rumah. Satu rumah di surga, satu rumah di neraka. Dan ternyata setiap apapun yang kita lakukan itu sudah Allah tuliskan. Dan tempat kembali kita pun sebetulnya sudah Allah tentukan. Namun kembali ikhtiar kita bagaimana. Ketika na'udzubillah min dzalik, nama kita tertulis sebagai penduduk neraka, tapi kita berikhtiar untuk memantaskan diri menjadi penghuni surganya Allah gantikan namanya untuk menjadi penghuni surga. Semoga tadi cita-citanya
bertempat tinggal di istana Firdaus, di surga Firdaus. Allah kabulkan. Bertetangga dengan Rasulullah, sudah pantaskah diri ini bertetangga? Ya Rasulullah, ini bacaanku. Insyaallah, amin ya. Semoga Allah rizkikan. Insyaallah kita akhiri membaca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Al-afu minkum, barakallahu fikunna. Wa astaghfirullah li wa lakunna jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.